menjadi manusia setengah dewa. Nama alternatif. Oke, nama yang mungkin sudah terang-terangan untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 adalah Gatot Nurmantio. Angkanya 7,9 itu berdasarkan hasil survei dari Indobarometer. Kalau kedai kopi berapa Mbak sekitar? Ya, kalau untuk yang tertutup itu 2,1, kalau terbuka di 1,1. Angkanya cukup kecil. Iya, tapi kalau dari urutan kan dia selalu masuk di nomor 3 lah gitu biasanya. Oke, apa yang membuat Pak Gatot dia bisa diingat publik untuk kemudian maju di Pilpres 2019? Ya, kalau dari survei kita kan ada beberapa karakter yang diharapkan masyarakat. Biasanya muncul itu karakter seperti tegas, militer, begitu ya. Latar belakang militer itu masih dianggap sebagai apa ya? Salah satu latar yang dianggap cocok jadi presiden. Belum lagi kan aktivitasnya Pak Gatot belakangan juga sudah banyak keliling-keliling juga. Ini beberapa faktor yang menyebabkan nama dia juga mulai muncul di masyarakat. Oke, untuk jadi capres atau cawapres yang paling mungkin? Kalau dilihat dari angkanya cawapres. Di cawapres nama dia itu yang paling favorit. Jadi di baik yang di terbuka maupun tertutup Gatot selalu nomor 1. Oke. Kalau saya kembali ke Mas Kodari. Mas Kodari, kalau Pak Gatot Anda lihat kalau seandainya dia akan maju di peta 2019, dia akan lebih cocok merapat ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo? Kalau cocoknya cocok ke Pak Jokowi ya. Tentu kalau bicara wakil ya, karena Pak Jokowi kan nggak mungkin jadi wakil toh. Kenapa? Karena dia akan melengkapi dikotomi sipil militer. Kemudian Pak Gatot itu selama periode terakhir dia menjadi seorang panglima, kelihatannya membangun image sebagai tokoh yang dekat dengan kalangan Islam. Wabil khususon ya, lebih khusus lagi dengan kalangan Islam modernis yang notabene selama ini pada posisi yang diametral dengan Pak Jokowi. Nah, kalau dia dengan Prabowo itu militer-militer, ya segmennya itu relatif sama dan tidak nambahin suara. Jadi cuman kan begini, Pak Gatot ini selama ini posisinya ngambil langkah-langkah yang notabene itu berseberangan dengan Pak Jokowi. Nah, tinggal kemudian Pak Jokowi mau akomodasi atau tidak. Tapi yang paling berat sebetulnya jawaban dari Pak Gatot sendiri, karena Pak Gatot itu kan ambisinya menjadi calon presiden. Dia ingin menjadi calon presiden. Nah, kalau dia ingin jadi calon presiden, maka sebetulnya yang paling mungkin menurut saya adalah membangun koalisi sendiri, membangun koalisi besar sendiri. Poros ketiga? Ya, poros ketiga begitu. Poros ketiga cukup kuat ya untuk maju poros ketiga sebagai calon presiden. Partai politik ini kan bagaimana mau mendukung itu kan tergantung argumentasinya ya. Argumentasi si A, si B, si C, dan seterusnya begitu. Dia bisa saja membangun koalisi baru misalnya dengan membuat katakanlah yang belum punya sikap politik itu PAN, kemudian PKB, lalu Demokrat katakanlah begitu. Tapi Demokrat apa mau Pak SBY mengakomodasi Pak Gatot misalnya? Pak SBY itu orang yang sangat peduli dengan survei. Di antara semua calon presiden dan partai politik, tahun 2003 itu yang pertama kali mau dengerin survei itu adalah Pak SBY. Yang lain belum percaya, nggak mau ngerti, dia sudah mau dengerin. Jadi dia pasti peduli dengan survei dan dia pasti memikirkan kemungkinan politik 2024 karena ingin menghantarkan AHY ya. Karena itu pasti akan masuk ke tiket yang menang, nggak mau spekulasi. Cara pandang kita terhadap Pilpres itu jangan disamakan dengan Pilkada. Kalau di Pilkada misalnya Pak Prabowo nih, itu enteng aja kasih tiket sama Anies. Tapi Pilpres, apa dia mau kasih tiket ini kepada Pak Gatot atau ke nama-nama lainnya? Menurut saya agak sulit. Artinya yang jadi ganjalan Pak Gatot adalah Coba Pak Gatot. Coba ditanya dengan Mas Jazilul ya, sama Pak Nasrullah. Ini Pak Gatot udah ketemu belum? Ya kan? Udah mau minta didukung belum? Nah, menurut saya itu penting. Artinya sebenarnya yang jadi ganjalan Pak Gatot itu adalah bekal dari partai. Dia tidak didukung oleh partai manapun, dia tidak punya basis massa. Betul, dan sayangnya begini, elektabilitasnya itu kecil masih. 7% tadi yang dikutip itu mungkin wakil presiden, tapi kalau calon presiden masih 2%, 3%. Jadi partai-partai ini baru terdorong untuk mau mendukung kalau elektabilitas Pak Gatot itu tinggi sekali. Nah, sayangnya per hari ini Pak Gatot belum kelihatan gerakan nyatanya di lapangan, sementara waktunya udah mepet. Begitu. Baik. Nah, saya kembali lagi ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, Anda kan menyorong-nyorongkan nama Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden. Tapi kalau bisa dikatakan tadi mungkin analisa dari Mas Kodari adalah mungkin bisa jadi Pak Gatot itu nanti nempelnya ke Pak Jokowi. Apa rasanya PKB kalau seandainya harus bergabung atau harus bersaing dengan Pak Gatot, Mas? Gini, kita tentu berjuang dulu, belum berandai-andai.
Tetapi kalau dari sisi survei, dari sisi chemistry, dari sisi 2019 itu memang ideal bagi PKB Pak Jokowi dengan Pak Muhaimin. Dan ini juga masukan dari beberapa ulama dan kiai. Nah, kalau soal Pak Gatot ya terserah Pak Jokowi nantinya. Tetapi PKB berjuang, berkeinginan, dan Pak Muhaimin ini menurut track record, pengalaman sudah cukup pada posisi itu. Nah, dengan beberapa pengalaman Pak Muhaimin baik di eksekutif, di legislatif, di ketua umum partai politik, beliau lahir dari aktivis. Nah, dalam posisi Pak Jokowi misalkan tidak menerima Pak Muhaimin, apa nanti nggak menyesal? Tanya, kalau sudah promosinya udah luar biasa. Ya kan begitu. Udah sekali nih. Udah ngancurnya udah halus ya. Bukan. Jadi kalau kami menawarkan sesuatu yang baik, itu bukan mengancam. Tapi jadi, kalau nggak diterima justru kita ingin membuat bahwa apa namanya arus yang besar yang memberikan mandat ke Pak Muhaimin ini supaya ada tempatnya. Kalau ternyata tidak ada tempatnya, harus ini akan tetap jalan. Oke, baik. Saya berarti ke Pak Larada. Pak Larada, kalau misal Pak Nasrul Larada, kalau misalkan ini PKB mengatakan kalau bisa harga matinya ya Caimin sebagai calon wakil presidennya Pak Jokowi. Nah, tadi kan juga ada opsi bahwa mungkin ini nanti akan jadi poros ketiga. Poros ketiga kan mungkin bisa jadi diambil oleh PAN, nakodanya PAN, karena PAN ini tadi kan ada sinyal-sinyal antara mau mundur dari koalisi Pak Jokowi. Kalau Pak Gatot sendiri gimana Pak dari hitung-hitungan di PAN? Mungkin salah satu ukuran kita itu kan hasil survei. Ya, meskipun dalam semua hasil survei, contoh tadi Indobarometer ada 24, sekian yang belum menentukan pilihan. Nah, dari 24 ini kan ada beberapa kemungkinan. Kalau kemudian muncul calon baru, bisa saja yang belum menentukan pilihan itu lari ke sana atau justru dibagi 3. Ya kan? Nah, ini yang sedang kita jajakin juga. Tapi yang paling penting sebenarnya dari pihak Pak Gatot sendiri. Kalau Pak Gatot kemudian tegas, ya saya siap maju, saya akan cari partai, itu mungkin akan menjadi berubah peta politik. Dengan betul kata Mas Kodari tadi, salah satu di antara keduanya Pak Prabowo atau Pak Gatot harus tegas. Sampai sekarang kan belum. Jadi sampai sekarang kita bicara tentang cawapres, baru satu capres yang sudah pasti maju. Jadi nggak tegas Pak ya? Pak Prabowo itu militer itu juga masih belum tegas. Kalau kemarin ditegaskan ya saya siap maju, ya ini akan berubah. Peta mesti akan berubah. 24 tadi itu mesti akan bisa aja berkurang atau apa karena ini. Terus yang kedua juga misalnya militer satu lagi Pak Gatot dari militer, kalau kemudian tegas saya akan cari partai, saya serius, saya akan maju. Pendukung. Kenapa? PAN siap pendukung. Ya PAN bisa saja mendukung Pak Gatot atau mendukung Pak Prabowo kan gitu. Nah tergantung nanti lihat. Ya kan kalaupun toh nantinya muncul poros 3 bisa saja PAN ada di poros ketiga, misalnya, ya kan. Bisa saja tapi belum tentu. Ya kan? Lebih nyaman mengangkat Pak Gatot di poros ketiga sendiri atau lebih nyaman bergabung dengan Pak Prabowo, Pak PAN? Pikir dua-duanya ya, kita susah ya karena belum ada yang berani tegas. Kalau PAN sih ya begitu muncul dua yang tegas kita siap bergabung misalnya kan. Nah sementara yang sudah siap Pak Jokowi ya wajar kalau misalnya katakan wah PAN masih koalisi kok dengan pemerintah misalnya nih ya sekarang kan sudah baru capres satu dan PAN dikatakan mau mendukung siapa ya sementara PAN dengan koalisi. Kecuali muncul satu capres tegas ini, yang lain ya. Nah itu baru kita berpikir serius meskipun tolok ukur kita adalah lembaga survei. Oke, baik. Di segmen ini kita sudah mengupas bagaimana kemungkinan Pak Gatot Nurmantio untuk maju ke Pilpres di 2019. Bagaimana dengan nama Agus Harimurti Yudhoyono, karena kita lihat kalau lihat aktivitasnya terus safari ke daerah-daerah dan luar biasa. Saya lihat banyak sekali pendukungnya. Tetap bersama kami saudara, kita bahas kemungkinannya sesaat lagi.